Saya ingat, adik-adik, saya mau cerita ya. Saya lahir tahun 51, ya. Kita baru 1 tahun merdeka, ya. Ya, maaf, proklamasi tahun 45, tapi penyerahan kedaulatan baru tahun 50, ya, 49. Karena kita harus perang. Penjajah gak mau pergi, kita harus perang. Saya mau cerita begini. Ya. Waktu itu saya mau cerita, begitu saya sekitar umur 22, 23, 24, saya perwira di tentara. Saya bawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggarai. Waktu itu masih ada kolam renang di Manggarai. Dan waktu saya berenang, saya lihat ada dinding dari marmer, tapi tertutup oleh lumut. Saya suruh bersihkan lumut, dan saya baca, di situ ada tulisan Honden and Inlander Verboden. Ya, artinya anjing dan pribumi dilarang masuk kolam renang. Itu tahun 75 saya baca. Jadi adik-adik sekalian, dulu kita dijajah, kita dibantai, kita diperbudak, kita dimiskinkan, dan kita dianggap lebih rendah dari anjing. Anda minta saya refleksi. Saya pernah hidup di tengah orang Eropa. Saya ingat, saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang bangsa monyet, ini itu. Prabowo, your people live on trees. Saya alami. Saya sekolah di beberapa negara, selalu mereka bilang begitu. Rakyatmu tinggal di pohon, kamu. Saya mengalami. Jadi kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya ingin lihat tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin lihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira. Itu, Mbak Nana, itu yang mendorong saya. Kalau Anda minta refleksi saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Saya ingin melihat adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil buatan Indonesia. Kau naik motor buatan Indonesia. Kau pakai jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu buatan Indonesia. Itu, Mbak Nana, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Selesai. Prabowo Subianto, bakal calon presiden Republik Indonesia. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, terima kasih banyak sudah hadir malam ini di UGM. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Prabowo, tadi 2 bakal capres lainnya saya tunjukkan LHKPN mereka. Jadi saya juga ingin tunjukkan harta kekayaan Pak Prabowo. Kita lihat bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, harta Prabowo Subianto tertinggi di antara baca pres yang lain, Pak. 2,04 triliun rupiah. Pak Prabowo, apakah kalau disambungkan dengan perbincangan kita sebelumnya, biaya politik yang tinggi, apakah itu artinya Bapak relatif aman karena toh duit Bapak banyak padahal sudah nyapres 3 kali? Ya. Dan kalau Anda mengerti bisnis, ada perbedaan
antara aset yang dinilai, ya kan? Tanah aset dinilai, ada nilainya, dan cash, uang yang bisa dipakai. Aset saya kalau dipelajari banyak aset, tapi juga yang tidak bersifat cash. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak, Jadi Pak, saya punya karyawan ribuan, tidak saya PHK. Ya. Karena ya ini realita, saudara-saudara. Ini realita, ya. Jadi Pertanyaannya, Pak. saya tidak malu-malu. Saya memang jadi pengusaha. Ya. Karena saya waktu pensiun saya hanya waktu itu hanya 900.000 rupiah. Sekarang pensiun saya 4,8 juta rupiah. Jadi kalau saya tidak bisnis, saya nggak bisa hidup. Pak Prabowo, saya tidak mempersoalkan Bapak kaya. Bagus jadi orang kaya menurut saya Pak Prabowo. Tapi lebih ke konteksnya tadi pertanyaannya Pak, apakah itu artinya tidak perlu terlalu bersusah payah mencari modal politik karena sudah ada kekayaan, Pak Prabowo bisa makan tabungan, atau apa strategi untuk pembiayaan politik kita yang sedemikian mahal seperti yang tadi Pak Prabowo sampaikan? Saya kira bukan aman ya, dalam arti yang saya katakan tadi. Apakah umpamanya ya saya punya tanah yang sudah berapa puluh tahun, ya kan, tentunya nilainya tambah di atas kertas. Kalau saya butuh uang, saya mau jual, siapa yang mau beli? Belum tentu ada yang mau beli, ya kan. Tapi saya akui dalam beberapa keadaan terjepit, saya hidupnya dari jual aset. Saya hidupnya kadang-kadang saya, dan ini tidak saya anjurkan kepada semuanya, tapi kadang-kadang saya terpaksa. Saya jual aset, saya jual tanah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan partai saya dan sebagainya.